Oke. Selanjutnya apakah ada yang mau presentasi? Saya Pak, ingin mencoba untuk presentasi. Oke, Kelvin, silakan. Banyak banget ini. Ini udah presentasi proposal ini, Kelvin. Ya, Kelvin, silakan, Kelvin. Nah, baik, pada judul penelitian kali ini yaitu simulasi pengeringan batu bara pada cold dryer dengan pendekatan numerik berbasis CFD secara unsteady state. Nah, untuk tesis statement pada tujuan penelitian ini itu mengetahui hasil pemodelan pengeringan batu bara secara unsteady state, lalu mengetahui prediksi laju alir jika dibandingkan dengan data pada kondisi lapangan, lalu mengetahui fenomena pengeringan cold dryer berdasarkan perhitungan raca massa optimum. Nah, untuk latar belakang dan mengapa penelitian Anda sangat penting, terus siapa yang peduli, itu batu bara di Indonesia itu latar belakangnya itu batu bara di Indonesia itu umumnya didominasi oleh batu bara peringkat rendah atau low rank coal, yaitu memiliki 15-35% moisture content, sehingga memiliki nilai kalori yang rendah, yaitu kurang dari 5.000 kilokal per kilogram. Nah, di PT Semen Indonesia itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dalam pembakaran raw mix yang akan menghasilkan klinker di rotary kiln dan di pre-heater tower juga. Nah, hal-hal seperti itu bergantung pada kualitas batu bara dalam proses pembuatan semen yang berkualitas, sehingga perlu adanya pengurangan terhadap moisture content batu bara. Nah, siapa yang peduli? Jelas di sini itu masyarakat industri, khususnya di PT Semen Indonesia. Lalu dampak dari penelitian Anda itu apa? Dampak dari penelitian yang kami lakukan itu dapat meningkatkan heat rate, heating value batu bara itu sendiri, karena moisture content-nya itu tadi kan sudah berkurang. Lalu dapat meningkatkan efisiensi proses operasi, lalu meningkatkan kualitas produksi industri, lalu dapat menurunkan working capital karena moisture content-nya itu rendah, sehingga uang yang digunakan untuk operasi itu bisa diturunkan seminimal mungkin. Nah, untuk batasan dari penelitian saya yang menurut definisi Bapak Halim tadi itu hambatan yang tidak bisa kita lakukan. Nah, itu batasan kami itu kondisi operasinya itu di PT Semen Gresik Pabrik Tuban, lalu operasinya itu mengikuti kondisi optimum di PT Semen Gresik, lalu dimensi cold dryer itu mengikuti PT Semen Gresik Pabrik Tuban, dan ukuran batu baranya mengikuti Pabrik Semen Gresik Pabrik Tuban. Nah, di industri-industri lain itu kan juga ada cold dryer juga, sehingga kami tidak bisa melakukan penelitian secara umum, sehingga penelitian ini tuh kita batasi hanya di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Lalu, apakah ini benar-benar baru penelitian ini? Lalu bagaimana cara pada penelitian yang sebelumnya? Nah, pada penelitian yang sebelumnya itu pernah dilakukan oleh kakak tingkat kami yang bernama Teddy dan Mbak Mirna. Nah, dia itu meneliti cold dryer juga berbasis CFD dengan pendekatan discrete phase model. Namun dia itu untuk variabelnya itu hanya prediksi-prediksi saja dan tidak sesuai dengan kondisi operasi PT Semen Indonesia. Lalu simulasinya itu secara steady state yang tidak dapat divalidasi pada kondisi operasi di PT Semen Indonesia yang menggunakan unsteady state seperti itu. Lalu seberapa signifikan sih penelitian kami? Nah, penelitian kami itu akan mensimulasikan dan membandingkan distribusi temperatur dari hasil uji coba yang dilakukan PT Semen Indonesia secara unsteady state, lalu dilakukan perhitungan raca massa yang optimal, baik steady state maupun unsteady state, lalu perubahan kadar H2O, perubahan presentasi karbon, dan perubahan konsentrasi CO2 akan diamati pada penelitian kami. Seperti itu hasil presentasi dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Halim dan teman-teman. Terima kasih. Oke, coba tadi presentasi lagi dong, lihat slide-nya. Nah, sebenarnya yang tadi yang latar belakang itu tidak hanya dibatasi, kan ini yang memakai cool dryer kan tidak hanya PT Semen Indonesia ya. Nah, itu sebenarnya ketika kamu menyebutkan PT Semen Indonesia itu apa ya? Jadi
Ada batasan khusus. Jadi batasan ya, batasan dalam arti apa ya? Karena ketika kita ngomong batasan itu kan ada batasan penelitian yang seperti kita udah kenal. Ada juga batasan apa ya? Batasan dalam artian hambatan ya. Maksudnya dalam bukan batasan penelitian yang batasan penelitian saya itu seperti ini, tapi lebih limitation kepada karena hambatan ya, karena memang misalkan alatnya belum ada atau rumusnya belum ada. Nah, ketika kamu menggunakan ini PT Semen Indonesia itu sebenarnya ini lebih menarik atau dampaknya itu bakalan lebih kelihatan kalau nggak hanya disebutin di industri semen, tetapi ya misalkan banyak industri kan yang menggunakan batu bara kan banyak ya. Jadi mungkin kalau ketika kamu menyebutkan banyak industri, mungkin impact-nya atau dampaknya itu bakalan lebih kelihatan dan bakalan lebih terasa ya. Karena untuk internal semen mungkin ketika kita nyebutin semen mereka interesting, tapi kalau misalkan di luar semen mungkin mereka yang terutama yang nggak kerja di semen mungkin ya anggapnya biasa aja, mungkin seperti itu. Terus berikutnya dampak dari penelitian meningkatkan hitting rate. Nah, tadi yang ini Kevin yang penelitian sebelumnya. Nah, ini sebenarnya bisa dicari ya, maksudnya tidak hanya dari Teddy dan Mirna sendiri, tetapi bisa dilihat ini penelitian ini kan penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian kamu yang dari desain dari lain-lainnya, tetapi kan yang namanya cool dryer itu tidak hanya tidak kata kuncinya itu tidak hanya cool dryer sendiri, tetapi misalkan cool drying misalkan atau cool mill. Cool mill misalkan, atau kalau misalkan dibandingkan dengan upgrading cool, lowering cool yang lain itu seperti apa, itu sebenarnya dihubungkan dengan atau reset gate sebelumnya. Jadi di cold dryer saja Pak ya, ada alat-alat lain yang berhubungan dengan pengeringan batu bara itu bisa ya Pak ya? Iya, jadi upgrading ini kan kamu salah satu bentuk upgrading ya, upgrading cool ya. Jadi sebenarnya bisa dimasukkan upgrading cool itu selain menggunakan cool dryer itu apa, itu juga bisa dimasukkan di sini di reset gate itu. Oh baik. Kan ini kan dalam rangka untuk menghilangkan moisture konten ya. Oke, terima kasih presentasinya. Oke, terima kasih. Ada lagi ya yang mau presentasi? Mungkin saya Bapak, tapi mohon maaf jika slide-nya itu putihan Bapak. Gak apa-apa, ayo silakan. Apakah slide-nya sudah terlihat Bapak? Udah. Nah, berikut judul yang skripsi saya angkat yaitu review proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Nah, statement tesisnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi bioetanol dari ampas tebu, di mana pada proses pretreatment pada bahan baku lebih ditekankan. Parameter-parameter yang berperan signifikan terhadap yield dan konversi bioetanol dari ampas tebu juga diteliti, serta kesesuaian bioetanol dari ampas tebu terhadap SNI 7390/2008 tentang Standar Nasional Indonesia Kualitas Bioetanol. Latar belakangnya yaitu konsumsi energi nasional yang besar, produksi minyak bumi mengalami penurunan, konsumsi minyak bumi di Indonesia lebih besar daripada produksi,
Pencarian sumber energi alternatif terutama yang berasal dari bahan terbarukan seperti bioetanol, dan Indonesia merupakan salah satu penghasil tebu terbesar. Isinya mengapa penting? Penting karena energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupan. Dampak penelitian yaitu bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas yang lebih sedikit. Batasan penelitian yaitu ampas tebu mengandung lignoselulus. Cara mengatasinya mencari metode pretreatment yang sesuai dan yang akan menghasilkan yield terbesar. Ini termasuk bukan penelitian baru, hanya mereview penelitian yang sudah ada sebelumnya. Keterbaruan penelitian yaitu pada bahan bakunya karena menggunakan limbah yang biasanya dibuang atau hanya dijadikan bahan bakar pada pabrik tebu. Dan yang kedua yaitu produksi etanol generasi pertama dari bahan tepung yang nantinya dikhawatirkan untuk kedepannya menjadi rebutan bahan pangan. Yang ketiga, di Indonesia belum ada yang membuat review proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Hasil yang signifikan yaitu menghasilkan review proses produksi bioetanol dari ampas tebu menggunakan metode pretreatment yang sesuai untuk menghasilkan yield bioetanol terbanyak. Sekian Bapak, terima kasih. Oke, slide pertama tadi. Slide pertama. Yang ini. Oke, kedua. Oke, nah ini bentar-bentar yang kedua. Yang ini apa Bapak? Ya, sebelum ini. Ini. Nah, oke, bertujuan untuk mengetahui. Nah, ini sebenarnya saya ini ya kurang paham ya. Maksudnya mungkin bisa diperjelas di mana proses pretreatment pada bahan baku lebih ditekankan itu maksudnya seperti apa. Terus bertujuan untuk mengetahui proses produksi bioetanol dari ampas tebu karena mungkin ini lebih kepada bertujuan untuk mereview beberapa proses ya. Jadi bukan untuk bukan mengetahui lagi tetapi mereview proses-proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Kan ini kan tujuan penelitiannya kan mereview ya. Iya Bapak. Jadi mungkin tujuannya ya bertujuan untuk mereview. Terus baik Bapak. Kalau yang pretreatment lebih ditekankan ini berarti saya paham maksudnya tapi kata-katanya mungkin bukan di mana proses pretreatment pada bahan baku lebih ditekankan, bukan lebih seperti itu mungkin ya. Tetapi beberapa proses pretreatment pada bahan baku jadi perlu mungkin gini. Pertama itu mereview. Terus habis mereview ini dalam proses pembuatan bioetanol itu diperlukan pretreatment dan pretreatment ini berbagai macam proses pretreatment ini juga direview terhadap kualitas yield, konversi dan lain-lain. Kemudian nanti disesuaikan dengan SNI. Mungkin seperti itu. Baik Bapak. Terus selanjutnya latar belakang. Nah, ini sebenarnya kalimat 1, 2, 3, konsumsi energi nasional yang besar, produksi minyak bumi menurun, konsumsi minyak bumi besar. Ini sebenarnya kan sama ya. Jadi iya, dijadiin satu kalimat yang misalkan konsumsi minyak bumi di Indonesia itu berapa ton per jam misalkan, lebih kepada itu, atau impor minyak atau gini, kebutuhan minyak dari impor itu sekian ton per jam misalkan. Itu secara tidak langsung udah menunjukkan kalau produksinya kalau misalkan kita impor berarti ya mengalami produksi yang turun, terus lagi kebutuhannya juga besar. Baik Bapak. Terus ini penghasil tebu terbesar juga mungkin bisa disebutin berapa ton
tebu yang dihasilkan selanjutnya. Nah, sebenarnya mengapa penting? Ini bukan energinya ya, bukan yang penting karena energi merupakan kebutuhan dasar, tetapi kenapa review kamu itu penting? Kalau misalkan nggak ada review kamu, apakah nanti emang kalau misalkan review kamu ada itu bakalan konsumsi itu bakalan turun, atau kalau misalkan review kamu itu nggak ada, apakah konsumsi energi itu bakalan meningkat? Nah, jadi yang bagian mengapa penting ini lebih kepada kenapa sih aktivitas review kamu itu penting? Nah, ini bisa dijawab misalkan ya karena dengan saya mereview beberapa macam artikel, kita bakalan tahu mana hasil yang atau mana metode yang paling optimal dari berbagai macam penelitian. Nah, kalau misalkan kita udah dapat metode yang paling optimal, itu bisa dipakai untuk mendapatkan bioetanol yang lebih efisien. Mungkin seperti itu. Baik, jadi mengapa penting saya melakukan review itu bukan karena kebutuhan dasar energi yang terus meningkat ya. Terus dampak dari penelitian. Review kamu itu apa kan? Jadi dari review itu apa sih yang akan dihasilkan dari review? Kalau misalkan dari penelitiannya Kelvin itu bisa kelihatan ya kalau kalau hasil penelitiannya Kelvin itu bisa kelihatan secara langsung. Oh, seperti ini loh nanti kalau pakai energi sekian misalkan, atau pakai fluorid sekian. Tetapi kalau hasil review apa sih hasilnya? Jadi sebenarnya review penelitian itu seperti ini. Kelvin itu meneliti dari sekian sampai sekian. Mirna, misal tadi Mirna dan siapa itu meneliti itu sekian sampai sekian. Terus nanti setelahnya Kelvin itu meneliti lagi. Nah, review artikel itu merangkum dari semuanya itu. Sehingga kan Kelvin kan menambahkan data, yang lainnya juga menambahkan data, yang ini menambahkan data, sehingga nanti bisa kelihatan mana yang paling pas untuk dilakukan untuk diterapkan, misalnya mana yang paling pas untuk diterapkan. Nah, dari hasil review kamu itu apa yang nanti bakalan diperoleh. Nah, ini mungkin yang bisa dijadikan apa sih dampak penelitian dari review itu. Baik, Bapak. Oke, mungkin itu ya. Ini ada kelas katanya jam 10. Iya, Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.